Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, terima kasih Mas. Hari ini hari terakhir ya untuk kelas teori kita. Ya mungkin pada ini ya, apa namanya, males-males. Jadi kita ini hari terakhir untuk kelas teori. Jadi teman-teman nanti saya harapkan untuk ikut acara di hari Jumat besok ya. Nanti ada posternya, nanti saya perlihatkan ketika di akhir mata kuliah. Saya ingatkan kembali, kebetulan kita baru 12 mahasiswa yang bergabung. Nanti saya apa namanya eh, ingatkan kembali di akhir. Kemudian untuk minggu depan rekan-rekan ini ya sudah tidak ada perkuliahan sesuai janji kita kemarin. Kemudian tapi ini ya saya harapkan teman-teman untuk hadir semua ya ketika hari Jumat jadwalnya itu saya harapkan ini janjinya nggak cuman ke saya ya, janjinya dengan di atas nanti saya minta untuk hadir semua karena nanti memang presensi dari saya. Kemudian untuk kaitannya soal kemarin ya, mohon maaf karena masalah teknis ya, nanti nggak apa-apa, nanti saya apa namanya reminder juga kemarin, mohon maaf karena masalah teknis dari saya. Dari kemarin Jumat laptop saya agak ada masalah, jadi hari apa namanya Ahad baru saya bisa selesai perbaiki, tapi datanya hilang semua. Kemudian jadi saya kemarin sempat bikin rancangan sih, tapi tinggal kurang lengkapin soal gitu, tapi ya sudah deh karena hilang, nanti saya usahakan ini ya minggu ini semoga bisa ya. Jadi bisa saya share ke teman-teman untuk bisa segera dikerjakan. Oke, untuk menyingkat waktu saya langsung mulai aja ya materinya. Nanti untuk teman-teman yang lain silahkan kita sembari menunggu dan juga biar bisa segera bergabung. Oke. Mungkin teman-teman kemarin ini ya, kelas yang B udah nggak sabar untuk ganti mata kuliah. Karena udah masuk yang genap juga. Sebentar. Oke, materinya sudah terlihat ya di layar rekan-rekan semua. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan membahas topik terakhir dari rangkaian mata kuliah kita untuk manajemen dan perilaku organisasi terkait bab 18 Organization Change and Stress Management atau perubahan di dalam organisasi dan manajemen stres. Di sini lebih banyak teori sih nanti juga sama, tapi nanti ada beberapa diagram terkait stres. Di sana saya minta nanti teman-teman untuk bisa ikut apa namanya membantu menjelaskan ke teman-teman yang lain sih. Kalau untuk apa namanya poin keaktifan yang terakhir ya. Oke, untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita atau CPMK, yang pertama mahasiswa mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan perilaku kelompok dan sistem organisasi. Kebetulan di akhir dari setelah UTS kita mempelajari terkait perilaku kelompok, dan di dua pertemuan terakhir yang kemarin di week 13 dan juga yang terakhir hari ini terkait dengan sistem sebenarnya sistem organisasi yang kemarin ya di sini, tapi masih ada juga sih change management itu juga masih kaitannya dengan sistem organisasi, hanya karena faktor ada perubahan saja. Kemudian untuk yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis the individual, the group, and the organizational system in a real work environment. Jadi untuk dalam kaitannya lingkungan real, di sini kemarin saya coba hubungkan ya rekan-rekan untuk menganalisis apa namanya suatu video, apakah itu di dalam lingkungan kerja atau di dalam suatu ini ya apa lingkungan nyata dari apa ya lingkungan sosial kita lah gitu, kehidupan sehari-hari maksud saya. Kemudian nanti di akhir minggu ke-15, ya jadi Jumat besok itu saya hitung sebagai pertemuan ke-15. Jadi teman-teman saya harapkan untuk hadir di sana. Nanti teman-teman apabila apa namanya final projectnya memang mau ambil case tentang perusahaan dari Bapak narasumber,
bisa itu mungkin kalau misalkan ditanyakan, tapi kebetulan listing pertanyaan belum ya saya ini ya, nanti coba sih. Untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan organisasi dan manajemen stres serta pengelolaannya. Di sini kita banyak belajar materi pokok kita terkait perubahan nanti, kemudian pendekatan pengelolaan perubahan, selanjutnya ada konsep stres dan juga pengelolaan stres. Nah, di sini kita masuk ke chapter 18 atau bab 18 di bab terakhir. Kemudian apa itu perubahan atau change ya? Change itu adalah sesuatu hal yang berbeda ya, sesuatu hal yang kita ubah, itu sesuatu hal yang berbeda. Untuk perubahan terencana atau plan change itu adalah suatu aktivitas yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Karena sesuai namanya ya, ada planning di sana, berarti ada perencanaan yang memang sengaja dibuat untuk pada akhirnya tentunya ada suatu result atau hasil yang akan kita harapkan atau akan kita tuju di sana. Kemudian agen perubahan ya, change agent. Nah, di sini adalah orangnya. Orang yang bertindak sebagai katalisator atau orang yang aktif ya tentunya. Di sini diistilahkan memikul tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perubahan. Nah, di sinilah mereka yang aktif nanti sebagai semacam ya tidak hanya inisiator sih, tetapi juga ikut serta nanti memastikan ya, mengelola juga bahwa harapannya perubahan di dalam suatu organisasi atau perusahaan benar-benar bisa dijalankan sesuai, tujuan yang memang sudah ditetapkan. Misalkan untuk otomatisasi lah, kita berubah ke sistem baru misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa, forces for change ya, atau kekuatan untuk perubahan. Di sini kita bisa melihat ada 6 fokus kekuatan ya. Yang pertama hakikat tenaga kerja ya. Di sini, kalau misalkan kita bicara tenaga kerja tentunya nanti, salah satu contoh aja yang saya ambil ya, di sini meningkatkan imigrasi dan outsourcing. Nah, dalam kaitannya tenaga kerja, nah di sini, kemarin ya kita sempat, membahas sedikit kalau outsourcing itu ada kayaknya yang pernah ya saya sedikit singgung. Untuk outsourcing di sini kan kita memperkerjakan ya tenaga yang dari luar ya. Kemarin ada salah satu kasus ya kalau nggak salah ya, yang di awal-awal karena masih minggu-minggu awal jadi mungkin sudah agak jauh ya dari yang sekarang, di sana di mana kita banyak memperkerjakan ya tenaga kerja dari luar. Nah di sini harapannya kalau kita mendatangkan, tenaga kerja dari luar tentunya biasanya dia punya budaya tersendiri, dibandingkan dengan orang-orang yang sudah ada di dalam organisasi, pastinya mereka punya culture atau budaya yang serupa ya, karena biasanya atau mungkin sederhananya gini, cara kerja, cara melakukan sesuatu hal, cara bekerja, tentunya mereka sudah menjadi budaya apabila orang-orang itu memang sudah ada di sana, sudah lama bekerja di perusahaan tertentu. Kemudian kalau outsource kita mendatangkan dari luar. Biasanya mereka tentunya dengan latar belakang budaya yang sedikit berbeda gitu dari yang karena apa namanya, biasanya sih ambilnya bisa dari luar negeri, bisa juga dari dalam negeri sendiri, tapi kita ambilnya, biasanya dari hiring ya, seleksi itu kan harapannya bahwa dia memberikan perubahan yang sedikit berbeda. Otomatis kalau misalkan kita berbicara, melakukan otomatisasi, dia biasanya sudah karena dia, baru, tentunya dia akan terbiasa dengan budaya baru yang kita coba perkenalkan. Kemudian kita masuk ke teknologi, di sini kita bisa kaitkan baik itu dengan perangkat ya, teknologi apakah itu komputer, ataukah mungkin smartphone. Di sini ada ini ya, jejaring sosial juga yang di sana, membantu ya, dalam artian ketika kita kaitannya berkomunikasi atau transaksi ya, data dan informasi di sini ada perubahan ya, mungkin yang awalnya masih belum terkomputerisasi, tentunya ini akan mendorong suatu perubahan ketika kita melakukan digitalisasi atau memanfaatkan, perangkat-perangkat elektronik. Oke, kita masuk ke goncangan ekonomi, tentunya kondisi seperti resesi global ya, karena kondisi pandemi kita tahu sendiri ya, cari pekerjaan susah gitu ya, bahwa nggak
menimbulkan daya beli masyarakat bisa tidak selalu optimal di sana. Jadi tentunya berpengaruh juga di dalam kondisi ekonomi juga yang harapannya misalkan kita tahu sendiri kalau misalkan, pas kondisi pandemi kemarin lebaran ya, harapannya kalau lebaran ataupun tahun baru, masyarakat bisa biasanya menghabiskan cukup banyak uang ya, misalkan untuk berbelanja dan sebagainya. Sedangkan ketika kita tahu kondisi pandemi atau bisa kita katakan ada resesi ya, jadi, orang-orang cenderung ini ya untuk apa ya, saving ya, untuk menyimpan apa namanya, eee, uang mereka dibandingkan untuk spending atau menghabiskan di sisi apa ya, untuk, kebutuhan ekonomi yang lain. Kita harus benar-benar ngitung gitu loh, irit gitu. Oke, dalam kaitannya kita lanjutkan pada kekuatan selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi di sini persaingan global ya. Nah, ini kompetisi ini sebenarnya tidak selalu global, tetapi antar satu industri itu juga bisa. Di mana kompetisi ini tentunya untuk mendorong kita untuk bisa berubah juga. Karena misalkan kita lihat kompetitor kita dalam bisnis sejenis lah. Misalkan kita katakan eh, bisnis apa namanya Eee, apa ya yang teman-teman ini, misalkan smartphone lah, teman-teman bisnis smartphone kalau misalkan ya mereka, apa namanya, sudah mengembangkan dengan teknologi 5G dan segala, apa namanya, segala teknologi yang lebih up to date, tentunya, para, apa ya, istilahnya vendor dari smartphone ini tentunya berusaha ya meningkatkan kualitas, apa namanya, smartphone yang mereka produksi untuk bisa mengikuti, apa namanya, perkembangan teknologi dan juga termasuk kebutuhan dari user gitu. Di mana harapannya untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi bisa meningkatkan ini ya, apa namanya, jumlah, apa namanya, eee, pembelian ya dari konsumen. Oke, kita lanjut, faktor selanjutnya ada kecenderungan sosial. Kecenderungan sosial di sini adalah pengaruh ya dari tingkah laku sosial masyarakatnya. Apakah di sini mungkin ada yang kalau di Indonesia memang tidak, apa ya, tidak begitu ini ya, familiar ya dengan istilah homo, lesbian, dan transgender. Memang ada sih, tapi hanya mungkin lingkupnya tidak besar karena di kita mayoritas muslim ya. Kalau kita bicara, di luar negeri, tentu ada, apa namanya, kita tahu sendiri ya homo, lesbian, dan transgender, LGBT ya, LGBT, ya itulah, sejenis itu. Nah, mereka biasanya punya ini ya, apa namanya, culture sendiri yang tentunya tidak jarang kalau kita katakan di dalam kantor bisa merubah suatu, apa ya, budaya sosial baik itu di masyarakat ataupun di kantor dan sebagainya, itu bisa memberikan pengaruh juga yang mungkin ada beberapa ini juga ya, bisa kultur di masyarakat di mana kadang ada ya pernikahan apa, se se apa namanya, satu jenis juga ada gitu kan di sana rules-nya otomatis, ini ya peraturan pemerintah juga ada ya beberapa negara yang mengizinkan ya, melegalkan hal tersebut. Nah, di sana tidak jarang ada regulasi yang harus juga ikut bersesuaian dengan kondisi sosial tersebut. Oke, kemudian ada politik dunia. Nah, di sini karena saya sendiri sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu suka dan nggak terlalu ini ya, mengikuti politik. Jadi kalau politik kita lihat secara umum ya, saya sebenarnya nggak terlalu ini ya, begitu paham dan juga, apa ya, aware dengan politik. Di dalam kaitannya politik di sini, mmm, bisa kita katakan bahwa mungkin ada kondisi yang kita kaitkan misalkan di Amerika kondisi politiknya sedang tidak stabil ya, eee, bahwa sedang banyak demonstrasi dan sebagainya, kerusuhan. Nah, di sini tentunya mungkin kalau dari segi katakan politik dunia untuk negara seperti US ya, Amerika, apabila ada ketidakstabilan biasanya memberikan dampak juga sih ke negara seperti kita, negara Indonesia. Kalau kaitannya kalau apa namanya, analisis secara finansial bisa, tapi, dalam kaitannya kondisi pandemi ini, saya kurang begitu tahu ya seperti apa. Kalau kondisi normal itu biasanya bisa berdampak kepada nilai tukar, tetapi kalau untuk kondisi pandemi apakah
berpengaruh atau tidak ke kondisi nilai tukar rupiah atau tidak, saya kurang begitu mengikuti sih untuk politik sih. Mungkin karena hanya ini ya, ada stabilitas kondisi politik yang ada di Amerika yang kurang baik ya. Tentunya biasanya beberapa negara mungkin di sekitarnya juga bisa terpengaruh. Oke, kita masuk ke dalam masih dalam satu pembahasan perubahan atau change. Nah, di sini beberapa perubahan berupaya mengubah industri lama untuk memenuhi ya kemampuan dan permintaan baru. Nah, di sini ada upaya di internal dari organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi ya, menyesuaikan dengan permintaan yang sekarang yang baru gitu. Tentunya pasti ya kalau kebutuhan itu selalu changing, selalu berubah, di mana tentunya ada kesesuaian, ada perubahan-perubahan yang kita usahakan untuk bersesuaian. Nah, di sini kebetulan ada contoh ya agen perubahan atau tadi ya change agent atau agent of change gitu. Ada Sandy Jane, Cameron Ring, Monica Low, dan Seth Sternberg. Nah, di sini bekerja sama mengenalkan konsep ya marketplace ke dalam bisnis sosial marketplace. Kebetulan di sini dia apa namanya mengembangkan ya, bisa kita katakan ada suatu aplikasi yang dikembangkan namanya Aner. Nah, di Aner ini dia sebenarnya konsepnya itu memberikan pelayanan untuk mereka lansia yang membutuhkan bantuan perawatan gitu. Tetapi di sini tidak dijelaskan secara rinci sih, tapi maksudnya mungkin dari awal yang proses bisnisnya masih mungkin dengan pendataan secara manual ya, jadi harus memang datang ke tempat perawatan fasilitasnya, kemudian dia coba untuk ini ya memperkenalkan social marketplace di mana di dalam aplikasi Aner ini nanti akan ini apa namanya bekerja sama ya bermitra dengan perusahaan ini ride sharing Uber dan juga crowdfunding Kickstarter ya untuk melakukan pelayanan yang lebih inovatif gitu. Jadi di sana nanti si pengasuh dari lansia tadi itu mencantumkan kualifikasi dan juga atribut pekerjaan yang diinginkan. Nah, nanti lansia yang membutuhkan itu tinggal menentukan jenis layanan yang mereka butuhkan. Tentunya mungkin tinggal milih ya gitu. Harapannya memberikan kemudahan kepada mereka yang membutuhkan dan juga di sini nah ini memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dari segi bidang perawatan ya. Tetapi di sini juga tentunya karena keempat orang ini adalah agen dari perubahan yang awalnya mungkin transisi ya dari proses yang dilaksanakan perawatan di fasilitas perawatan, kemudian proses mungkin ini ya bookingnya ya. Nah, dia beralih kepada digitalisasi di mana para pemimpin harapannya juga ikut berkontribusi, ikut mensupport, ikut juga memberikan apa ya dedikasi untuk proses transisi ini. Tidak jarang agen perubahan ini juga gagal ya karena anggota organisasi ini menolak untuk perubahan. Jadi mereka merasa bahwa mungkin sudah aman ya. Kita kalau bicara soal di comfort zone atau sudah di comfort level, jadi sudah merasa nyaman dengan kebiasaan atau rutinitas daily rutin kita agak kesulitan apabila kita diperkenalkan dengan sesuatu hal yang baru. Enggan juga. Kayak teman-teman ya biasanya mungkin kalau kebetulan ini rekan-rekan 2019 ya, kemarin kalau kuliah kan biasanya luring ya, ketemu dosen di kelas gitu, ketemu teman-teman. Sekarang ini ya daring ya, jadi mau tidak mau harus beradaptasi ya, tapi sudah hampir setahun ya teman-teman belajar daring. Kemarin saya sempat baca juga sih apa namanya semacam ini ya feedback dari teman-teman terkait pembelajaran ini ya pada udah banyak yang give up ya daring gitu udah males banget gitu Bu. Apa namanya pembelajaran daring ya teman-teman. Karena kita sebenarnya kemarin planning ya 2021 rencana dari Pak Menteri mau diadakan ini ya pembelajaran luring, tetapi ternyata kondisi situasi malah makin kurang baik ya. Jadi kita kembali lagi untuk daring. Kayaknya planning juga sampai ini ya genap ya. Genap kemudian nanti gimana nanti kita apa namanya menunggu apa namanya informasi selanjutnya. Oke, di sini saya kembali ke materi lagi.
Di sini ada ini ya subtopik namanya bertahan untuk tidak berubah atau resistant to change ya. Kita sering melihat perubahan itu sebagai ancaman ya. Nah, itu tadi. Kalau kita sudah di comfort level, comfort zone yang udah di area nyaman ya, merasa sudah terbiasa menjadi rutinitas melakukan sesuatu hal, kayak tadi ya saya contohkan pembelajaran, apabila kita diperkenalkan dengan sesuatu hal yang baru, pada awalnya ya mungkin saya katakan di awal teman-teman dikenalkan dengan daring, tentunya agak sedikit kurang nyaman ya, di mana teman-teman harus di sana ada kuota yang harus apa ya, kuota internet lah, kemudian listrik ya nanti harus kalau misalkan laptopnya mungkin baterainya yang tidak stabil atau mungkin baterainya sudah tidak baik, jadi harus supportnya juga pakai listrik. Kemudian belum lagi nanti kalau misalkan di area yang ini ya sinyalnya nggak stabil dan sebagainya. Nah, berbagai permasalahan-permasalahan yang teman-teman harus sesuaikan. Nah, di sini kan kalau kita berubah itu dari sesuatu hal ke apa namanya, hal yang lain di sini ada suatu apa ya, tendensi kita bisa menganggapnya sebagai sesuatu ancaman ya, karena kan bukan menjadi daily rutin kita gitu. Resistensi terhadap perubahan ini bisa menjadi positif jika mengarah pada diskusi dan debat terbuka. Nah, di sini dikatakan positif bahwa kalau ada responnya itu untuk diskusi. Nanti jadi bagaimana sih kita coba cari solusi yang terbaik gitu. Apabila apa namanya? Nah, ini tanggapan apabila apatis atau diam ini biasanya ini ya eh, kurang disukai ya di sini karena kayak seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau misalkan diam atau apatis di sini kan ada kecenderungan ya, apakah tidak paham ataukah mungkin memang tidak ingin punya apa ya keterlibatan gitu, ambigu gitu. Oke, di sini ada beberapa sumber-sumber dari perlawanan terhadap perubahan. Nah, di sini dikategorikan ada sumber individu, ada sumber organisasi. Kalau dari individu sendiri, ini ada kebiasaan. Nah, ini daily routine tadi ya saya sampaikan. Udah biasanya melakukan sesuatu hal, kalau kita diperkenalkan dengan cara baru, tidak jarang kita perlu waktu ya untuk bisa beradaptasi. Nah, disitulah memicu apa ya adanya ancaman gitu ya. Kita menganggap itu sebagai ancaman gitu. Kemudian keamanan. Nah, keamanan ini juga diragukan ya, tidak jarang kayak mungkin kalau saya memberikan contoh seperti mungkin orang tua saya sendiri ya. Jadi kalau misalkan di sini keamanan saya lebih suka memberikan contoh kaitannya dengan keuangan ya. Kalau kita bicara soal uang, duit gitu ya, teman-teman agak ragu juga ya kaitannya keamanan ya. Misalkan kalau orang tua itu kan teman-teman tahu sendiri ya, kalau ke bank mungkin agak kesulitan ya mereka kalau orang tua teman-teman tentunya masih lebih muda ya. Kalau orang tua saya sudah usia 50-an ke atas, jadi kalau misalkan ke bank itu kalau pakai buku tabungan itu lebih nyaman, dirasa lebih aman dibandingkan kita menggunakan ATM atau kayak internet banking atau mobile banking karena di sana harus mengingat mengingat PIN lah. Lah kalau PINnya lupa, terus kartunya ditaruh di mana gitu kan, mereka merasa kesulitan bahwa keamanan terkait uang yang disimpan di situ merasa diragukan gitu loh. Jadi di sana mungkin keamanan kita lebih mudah apa ya, mengkorelasikan dengan uang ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi di sini kaitannya dengan ini ya, standar mungkin pendapatan ya di sini. Kalau pendapatan lebih mudahnya mungkin kaitannya yang berwirausaha ya. Kalau karyawan biasanya ini ya gajinya biasanya sudah ditentukan sekian gitu. Kalau kaitannya dengan wirausaha, kaitannya dengan ekonomi tidak jarang ya mungkin kita awalnya masih menggunakan suatu cara tertentu, misalkan untuk menjual produk kita, terus kita beralih ke teknologi yang awalnya mungkin belum kenal ya. Misalkan kita menggunakan e-marketplace ya, apakah itu Shopee dan sebagainya, ataukah itu, ya saya nggak usah sebutin lah, pokoknya kita pakai marketplace, di sana harapannya sih membantu ya, agar bisa mericing ya, bisa apa mericing, merich ya, alah, reaching ya, jadi mencapai apa pembeli yang jangka apa distance-nya atau jaraknya cukup luas ya, kita bisa mencapai seluruh Indonesia misalkan atau bahkan luar negeri karena kita jualnya secara online. Nah, di sana kalau mungkin ya orang-orang yang belum familiar,
Nah, mereka merasa apakah ini nanti pendapatan saya akan minimal setara dengan saya jual normal gitu, dengan penjualan yang saya lakukan manual gitu. Apakah akan sama ataukah nanti justru berkurang? Di sana ada kekhawatiran ya, dengan adanya perubahan transisi di sana ada apa ya, kekhawatiran atau ada sedikit rasa takut ya, bahwa result atau hasil yang akan dihasilkan tidak sama gitu. Kemudian takut terhadap ketidaktahuan. Nah, ini juga misalkan ketika menggunakan suatu apa ya, sistem baru atau aplikasi baru, tidak jarang ini ya, kadang-kadang kalau kita bicara mungkin karyawan aja lah di kantor, misalkan kita udah familiar ya ngitung itu pakai spreadsheet atau mungkin pakai Excel ya teman-teman. Kebetulan mungkin dari kantor memperkenalkan aplikasi baru yang untuk kalkulasi akuntansi misalkan, yang kita awalnya si karyawan tadi belum familiar, padahal dia udah biasa menghitung pakai rumus yang ada di Excel, itu udah biasa. Kenapa sih harus diganti yang baru? Padahal saya sendiri juga masih bingung gimana cara gunainnya gitu. Kadang-kadang karyawan jadi ini ya apa, merasa takut karena dia sendiri kurang apa ya, pengetahuannya masih kurang. Kemudian pemrosesan informasi secara selektif. Nah, di sini ketika kita katakan ada perubahan, nah di sini bisa kita katakan misalkan perubahan itu ada beberapa tahap ya teman-teman. Ada 3 tahap misalkan saya katakan bahwa di pertama itu baru tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Misalkan kita katakan dari mulai apa ya, pengenalan, kemudian benar-benar nanti pemakaian misalkan, kemudian evaluasi ya. Nah, sebenarnya karena kita misalkan baru mau roll pilot project pakai aplikasi baru, biasanya mereka selektif ya. Oke, fine, saya ikut sosialisasinya. Kemudian trainingnya saya ikut ya dari sosialisasi. Tahap kedua di sini kan implementasi. Nah, implementasi aplikasi baru tidak jarang mungkin ini ya karyawan masih enggan gitu. Jadi dia selektif aja sih. Oke, fine, saya ikut sosialisasinya aja deh. Tapi nanti kalau implementasi ya nanti ya kita lihat segimana saya bisa pakai aplikasi ataupun sistem baru tersebut gitu. Jadi di sana ada kecenderungan karena kita berubah ke pilot sistem baru. Nah, ada kecenderungan untuk milih gitu di sana. Nah, di situ selektif pemilihan ya. Kemudian di dalam sumber organisasi di sini juga ada beberapa, ada kelemahan struktural. Struktural di sini kaitannya struktur ya teman-teman, pembagian peran ya di sini. Kalau misalkan regulasi bisa juga struktural itu kaitannya regulasi, kebijakan, dan juga bisa pembagian peran juga. Nah, kalau di dalam perubahan di sini harapannya kalau misalkan kaitannya dengan peran mungkin harusnya juga dijelaskan ya, meskipun di dalam struktural normal formal dari organisasi kan ada, tetapi ketika kita katakan ada perubahan di sana tentunya kita juga ini ya membentuk suatu tim khusus ya biasanya yang membantu kayak tadi ya agen perubahan gitu. Nah, di sana yang berperan bisa membantu rekan-rekan yang memang masih kesulitan untuk kita misalkan berubah ke transisi menggunakan aplikasi atau sistem baru gitu. Di sana harapannya ada ini ya pembuatan apa namanya penyusunan struktur peran baru yang bersesuaian juga dengan kondisi yang baru ataupun perubahan itu ya. Kemudian fokus pada perubahan yang terbatas. Nah, di sini terbatas ini mungkin ini ya apa namanya bisa juga ya kalau kita katakan di sini organisasi terdiri dari sejumlah subsistem yang saling bergantung. Nah, ada unit-unit ya. Nah, salah satu tidak dapat diubah tanpa mempengaruhi lainnya. Nah, ini fokus perubahan yang sifatnya terbatas tidak jarang ya kalau di dalam organisasi teman-teman di dalam perusahaan ada unit-unit bisnis. Kalau misalkan kita katakan bahwa perubahan itu biasanya secara signifikan teman-teman. Misalnya satu organisasi itu biasanya rata-rata berubah semua ya. Hanya saja yang terkena dampak itu biasanya bisa juga berbeda-beda. Ada unit bisnis tertentu yang memang signifikan pengaruhnya ya. Misalkan kita katakan apa namanya kita melakukan desain ulang proses bisnis ya. Kebetulan kita memperkenalkan alat atau mesin, kita katakan untuk produksi ya. Produksi di sini kebetulan unit produksi yang berimbas secara signifikan. Sedangkan ada unit lain kayak semacam mungkin yang nanti
pengiriman ya, unit warehouse atau gudang atau yang kaitannya pengiriman itu mungkin tidak secara signifikan kena dampak. Nah, di situ biasanya ini ya teman-teman ada kecenderungan untuk karena dia terbatas jadi oke, biasanya yang dioptimalkan untuk bisa merespon itu hanya di unit yang kena imbas cukup signifikan. Padahal unit lain itu kan sebenarnya juga kena dampak, tapi mereka jadi enggan gitu loh. Misalkan tadi yang gudang itu kan nggak terlalu kena dampak ya, karena dia cuma nerima barang untuk disimpan di gudang sama ngecek stok mungkin. Nah, di sana mungkin dia tidak terlalu banyak kena dampak, jadi nggak terlalu ini ya teman-teman. Kalau kaitannya perubahan mereka enggan gitu. Nah, di sinilah jadi apa ya kelemahan ya karena dia kena fokus yang mungkin ada unit bisnis yang secara signifikan kena dampak mereka kayak oh ya kamu kan signifikan dapatnya mungkin sekitar 85% proses kamu atau 90% proses kamu kan berubah gitu jadi kamu harus siap sedangkan yang tadi yang nggak unit bisnis yang nggak kena dampak mereka istilahnya ini ya nggak begitu peduli gitu loh jadi melakukan proses bisnis biasa aja padahal memang ada beberapa perubahan yang dia kan tetap aliran data atau prosesnya sedikit berubah tetapi dia agak kurang aware ya, kurang begitu memperhatikan terkait perubahan. Kemudian ada kelemahan kelompok. Nah, di sini kelemahan kelompok ya, jika para individu ingin mengubah perilaku mereka, nah ini biasanya ada norma kelompok yang bisa menjadi kendala. Kita katakan, misalkan ya teman-teman, ada ya kita katakan di dalam satu divisi aja lah atau departemen. Nah, atau mungkin dalam satu kelas ya, bisa katakan satu individu mungkin pengen ya berubah, memperkenalkan cara baru. Nah, kebetulan karena rekan-rekan yang lain sudah terbiasa dengan cara yang lama melaksanakan sesuatu hal. Kemudian dia tidak jarang ya mau tidak mau individu tadi akhirnya kembali lagi biasanya mengikuti kelompok karena kan suara terbanyak ya teman-teman biasa ya. Suara terbanyak itu pasti tentu lebih mendominasi dibandingkan mereka yang individu di situ. Oke, kemudian ada ancaman terhadap keahlian. Nah, di sini sama ya dengan kaitannya tadi ya rutinitas ya. Kalau kita punya keahlian, misalkan tadi ya dengan aplikasi tertentu, saya contohkan, misalkan sudah biasa dengan menggunakan rumus di dalam Microsoft Excel. Kemudian kita dikenalkan dengan satu aplikasi baru, apakah SAP atau apapun yang lain. Nah, di sana di mana kita harus belajar lagi. Nah, di situ kan tentu menjadi ancaman baru buat keahliannya. Saya udah biasa pakai rumus-rumus ini, kenapa sih harus pakai aplikasi baru yang saya nggak terlalu familiar ya di situ. Jadi keahliannya merasa apa ya tidak obsolete ya, tidak dapat bersesuaian lagi. Kemudian yang terakhir ada ancaman terhadap kekuatan hubungan yang diciptakan. Kaitannya di sini otoritas pengambilan keputusan ya. Nah, di sini mengancam kekuatan hubungan yang diciptakan di dalam organisasi. Di sini mungkin bisa saya hubungkan dengan kekuatan yang para eksekutif ya teman-teman. Kalau para eksekutif ini biasanya dihadapkan dalam suatu kondisi perubahan, mereka tentunya harapannya bisa memberikan contoh yang baik, suportif ya. Kalau misalkan berubah tuh ya ikut mendukung dan juga harapannya kalau memang dia juga kena imbas dari perubahan, dia harusnya melaksanakan. Nah, di sini diragukan ketika ini ya dia sendiri sebagai pimpinan eksekutif ya tidak bisa memberikan ini ya apa namanya contoh ya dalam ini. Jadi untuk misalkan kita kembali ke dalam proses pengambilan keputusan, nah pimpinan tadi agak sedikit bisa kita ini ya diragukan ya bahwa ternyata dari sisi pimpinan sendiri belum bisa memberikan apa namanya contoh di situ. Jadi apa ya kalau kita katakan powernya kekuatannya di dalam proses perubahan dinilai kurang maksimal karena dia sendiri belum bisa memberikan suatu apa ya contoh yang baik bahwa dia mensupport proses perubahan. Kemudian kita lanjut dalam kaitannya resistant to change ya bertahan untuk tidak berubah. Nah, untuk mengatasi retensi tadi terhadap perubahan, di sini ada beberapa langkah ya. Yang pertama komunikasi ya. Komunikasi di dalam suatu studi atau penelitian dirasakan bahwa dapat memberikan dampak yang positif ya.
Nah, karena dia menyampaikan ya alasan ya, mengkomunikasikan alasan perubahan itu seperti apa. Kemudian bisa ya menerima mungkin konsultasi komunikasi dari karyawan yang terimbas ya, yang kena perubahan tadi ya. Harapannya di sini dia bisa mengurangi kecemasan dari karyawan, memberikan informasi yang berkualitas tinggi bahwa meyakinkan si karyawan bahwa perubahan itu kita mengarah ke hal yang baik. Bahwa nanti ada beberapa hal change management atau manajemen perubahan yang sudah kita siapkan dari segi organisasi. Nah, di sini untuk menghandle perubahan tersebut. Jadi harapannya komitmen dari mereka karyawan ini tetap stabil ya, tidak turun gitu. Kemudian partisipasi. Nah, di sini adalah fokus penting juga partisipasi ya. Nah, di sini kalau misalkan keterlibatan karyawan di sini masih rendah, nah di sini tentu ya perubahan itu tidak bisa berjalan sesuai harapan kita. Maka harapannya kita perlu meningkatkan ya keterlibatan mereka dengan cara mengurangi penolakan tadi termasuk dengan komunikasi ya. Bagaimana cara kita bisa memperoleh komitmen nah, untuk meningkatkan ini ya keterlibatan mereka. Nah, di sini bisa dengan membangun dukungan dan komitmen. Nah, di sini karyawan lebih bisa menerima perubahan ini dengan ini nanti ada semacam konseling, terapi, kemudian pelatihan sosialisasi di mana ada kita membuat apa ya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan ya di dalam proses perubahan. Jadi kita nggak serta-merta, oke kita langsung ya cut off. Ada ya teman-teman mungkin kalau kakak kelas 2019 tentunya udah tahu ya kalau perubahan tuh ada pilot project, ada cut off juga ya. Cut off tuh langsung ganti gitu. Di mana misalkan dari sistem lama ke sistem baru langsung cut off gitu ya, langsung diubah gitu. Paling kalian udah kenal ya. Kalau cut off gitu kan otomatis langsung berubah gitu. Nah, di sana kan ada resiko-resiko ya di mana karyawan mungkin belum familiar, belum paham. Nah, kita sendiri bisa kalau langkah untuk mengatasinya dibuat semacam konseling atau mungkin sosialisasi. Jadi mereka biar familiar dulu lang, eh, dengan sistem baru, baru nanti kita coba roll out, coba baru sedikit demi sedikit atau misalnya kita pakai pilot project dulu, kita jalanin dulu pilot selama 1 bulan, misalkan seperti apa responnya gitu ya. Baru nanti kita coba eksekusi karena biasanya sekitar 1 bulan itu untuk testing, melihat nanti ada permasalahannya di mana aja gitu. Oke. Masuk ke mengatasi retensi. Di sini ada kembangkan hubungan positif. Nah, di sini di dalam suatu survei atau studi ditunjukkan bahwa seorang supervisor ataupun bisa kita katakan manajer juga ya, yang mereka ini ya peka ya terhadap konteks sosial, bisa membangun hubungan sosial dengan karyawannya. Ini tentunya lebih open up ya, terbuka dengan karyawan di sini akan ini ya karyawannya juga merasa bahwa mereka itu dapat support, dapat dukungan. Nah, jadi tidak takut ya ketika kita dihadapkan dengan perubahan, dia berani mengambil resiko. Karena dia bisa komunikatif ya, tadi kaitan dengan komunikasi dengan membangun hubungan positif ya dengan karyawan, si supervisor atau manajernya. Jadi si karyawan yang terkena dampak perubahan ini juga nggak canggung. Oh, saya nanti bisa konsul ke supervisor misalkan gitu. Jadi ada hubungan yang positif ya, dia percaya bahwa si supervisor tadi memberikan dukungan. Nah, nanti bisa membantu mencarikan solusi apabila terjadi permasalahan. Kemudian menerapkan perubahan dengan adil ya. Nah, di sini kaitannya ketika kita melaksanakan perubahan ya, kita juga harus menyampaikan alasan perubahan. Jadi karyawan harus tahu kenapa sih kita harus transisi ke sistem baru gitu. Apakah sistem lama udah nggak bisa gitu. Jadi eh, just try to be honest aja ya. Jadi kita bilang aja lah apa apa adanya gitu ya sebenarnya. Mungkin agak susah juga sih di dalam organisasi, tapi menurut saya honest ya, being honest atau jujur gitu poin penting juga sih sebenarnya. Walaupun memang ada suatu posisi yang kadang agak ini ya, kalau kita tahu jujurnya itu mungkin agak ini ya sulit gitu
kondisi yang belum tentu selalu baik, tetapi at least kita tahulah benernya itu kondisi perusahaan misalnya kayak apa sih, yang kenapa kita harus berubah misalkan, atau mungkin ada perubahan ini kan selalu nggak belum tentu transisi ke sistem baru juga ya. Intinya ada perubahan, nah kita harus menjelaskan, si karyawan juga harus tahu, mendapat informasi. Kemudian dengan adanya perubahan, kita juga harus mereport, membuat laporan terkait kemajuannya seperti apa, kita sampaikan informasinya. Kemudian harapannya nanti ini ya, hal tersebut transparansi, akuntabilitasnya ini bisa meningkatkan komitmen dari atau engagement dari si apa namanya karyawan. Kemudian ada pula yang saya bilang negatif ya, manipulasi dan kooptasi. Kita tahu sendiri kalau manipulasi ini kita ini ya, memutarbalikkan fakta ya. Kita manipulasi sesuai mau kita gitu. Nah, manipulasi ini memang kurang baik ya teman-teman, apabila nanti ketahuan, maka ini ya kredibilitas ya eh, akan diragukan ya dari agen perubahan, misalkan baik itu supervisor atau mungkin manajernya. Nah, yang melakukan manipulasi fakta tadi biasanya kredibilitas atau kebenarannya itu biasanya diragukan. Nah, ada pula di sini namanya kooptasi. Ini menggabungkan manipulasi dan juga partisipasi, di mana dia berusaha mencari dukungan para pimpinan dari kelompok yang istilahnya berlawanan ya, kita katakan kan di dalam mungkin suatu grup tertentu ada yang kontra. Nah, kebetulan kita coba cari dukungan dari pimpinan kelompoknya. Nah, di sana harapannya bukan untuk memperbaiki sih sebenarnya, tetapi lebih kita cari koalisinya. Kita bikin mereka itu, kita dapat pengaruh dari mereka untuk mempengaruhi rekan-rekan yang lain gitu loh. Kalau dari pimpinannya aja sudah bisa pro dengan kita, nah berarti kan nanti dia bisa mengajak eh, timnya atau mungkin eh, apa namanya karya ya bukan bawahannya ya, ya itulah untuk bisa ikut serta dengan para pimpinannya. Kemudian memilih orang yang menerima perubahan. Nah, di sini saya katakan bahwa proses perubahan ini biasanya lebih mudah ketika kita dihadapkan dengan kayak proses hiring ya teman-teman. Kalau misalkan kita apa namanya di dalam lingkungan yang sudah ada, yang udah kita biasa lah, tentunya kita udah membentuk suatu culture ya, suatu budaya yang di sana sulit untuk misalkan diubah. Nah, tentunya untuk memudahkan ini biasanya lebih mudah kalau misalkan kita pakai kandidat baru. Kandidat baru kita hire ya, kita memperkerjakan yang baru. Biasanya tentunya kan mereka belum familiar dengan budaya yang lama. Nah, kalau misalkan kita perkenalkan dengan cara baru, dia pasti lebih mudah untuk beradaptasi dengan cara baru gitu. Karena kan tidak ada ini ya, embel-embel dengan budaya yang lama gitu. Jadi harapannya bisa memberikan respon perubahan yang lebih baik. Kemudian ada pula yang paksaan, coercion ya. Coercion di sini memaksa ya bagi para yang menentang. Nah, di sini bisa melakukan ancaman atau mungkin melalui pemotongan gaji, promosi diblokir, evaluasi kinerja negatif, surat rekomendasi yang buruk. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau bisa mereview kembali salah satu video yang pernah saya ini ya buat untuk penugasan analisis ya teman-teman, yang di apa horrible bosses ya itu. Nah, itu contoh yang kurang baik ya, di mana dia ini ya mengancam dengan memberikan surat rekomendasi yang buruk ya. Jadi coercion ya, ada paksaan di sana. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan udah nggak bisa itu dengan pemaksaan, tetapi di sini juga kurang baik juga sih, karena nanti keuntungan kerugian hampir sejenis dengan tadi ya, model manipulasi dan kooptasi tadi. Kemudian untuk politik perubahan di sini eh, kalau kita katakan politik perubahan ya, politik ini kan mempengaruhi ya, kemarin kita belajar kalau di dalam suatu organisasi ini saling mempengaruhi, mendapatkan pengaruh ya di sana. Nah, kalau misalkan kita mendatangkan kaitannya dalam perubahan, kita mendatangkan agen perubahan dari luar, harapannya dia ini ya teman-teman bisa lebih dinamis ya, tidak ada pengaruh tadi ya, bisa apa namanya lebih netral dibandingkan ini ya mereka-mereka yang memang sudah ada di dalam
internal di perusahaan. Tentunya mereka sudah membentuk company culture ya perusahaan. Jadi budaya perusahaannya itu udah melekat. Kalau kita menggunakan orang internal itu biasanya susah. Kalau karena kan dia basicnya juga sama, punya budaya yang sama. Sedangkan kalau kita mendatangkan agen perubahan dari luar, apakah itu pakai konsultan dan sebagainya ya, harapannya dia bisa memperkenalkan budaya yang baru atau cara baru ini lebih mudah gitu. Biasanya juga kalau konsultan punya cara-cara tersendiri ya teman-teman. Ada biasanya karena kan mereka memang udah ditugaskan ya untuk tugas-tugas tertentu. Nah, biasanya mungkin kalau kaitannya manajemen perubahan memang ada sendiri ya. Jadi konsultan yang biasanya berkaitan dengan perubahan, pastinya mereka sudah terbiasa ya menghandle permasalahan tersebut. Jadi kalau dihadapkan dengan kondisi serupa, bukan sesuatu hal yang baru lagi gitu. Kemudian kita masuk ke pendekatan untuk mengelola perubahan organisasi. Di sini ada beberapa pendekatan ya. Kebetulan kita mulai dari yang pertama, ada Lewin's Three-Step Model of Change Process ya. Kurt Lewin di sini mengembangkan model perubahan yang melibatkan 3 langkah dari unfreezing, changing, and refreezing. Yang pertama unfreezing tidak membekukan, yang kedua changing itu mengubah, yang ketiga refreezing ini membekukan kembali. Jadi konsep ini diawali dengan ini ya. Pertama, unfreezing, menciptakan persepsi bahwa perubahan itu diperlukan. Kemudian kita bergerak menuju tingkat perilaku yang baru, yang diinginkan. Nah, disinilah proses changingnya, merubah ya, mengubah. Akhirnya ini rephrasing, memperkuat perilaku baru sebagai norma. Nah, di sini dikatakan bahwa model ini banyak digunakan ya dalam model perubahan modern. Kemudian ada Kotter 8-step plan for implementing change. Nah, di sini ada 8 ya langkah John Kotter untuk dalam apa ya melakukan model perubahan ya. Yang pertama membangun rasa urgensi. Nah, di sini di apa bisa sebenarnya dijelaskan juga sih. Dijelaskan urgensinya apa. Harapannya dengan adanya penjelasan urgensi atau tingkat sejauh mana pentingnya perubahan tadi bisa membangun ya rasa urgensi di rekan-rekan karyawan yang lain. Kemudian menciptakan koalisi pemandu. Di sini kita membentuk relasi ya, koalisi ya, yang nantinya harapannya bisa sama-sama mengarah kepada perubahan ya. Kemudian mengembangkan visi dan strategi. Nah, di sini dikaitkan dengan visi dan strategi terkait perubahan. Kemudian ada mengkomunikasikan visi perubahan. Nah, di sini ada visi dan yang sudah kita buat tadi ya, kita coba komunikasikan, kita sampaikan kepada karyawan yang lain, kemudian memberdayakan orang lain untuk bertindak berdasarkan visi. Nah, ini karyawan yang sudah kita coba untuk melaksanakan visi perubahan tadi, tidak sekedar hanya dikomunikasikan, tapi benar-benar memberdayakan tuh benar-benar dilakukan implementasi, dilakukan tindakan eksekusi ya budaya perubahan yang baru. Kemudian merencanakan, membuat dan memberikan penghargaan untuk jangka pendek. Nah, ketika kita tadi sudah apa namanya mencoba ya memperkenalkan, kemudian melakukan eksekusi tindakan perubahan. Nah, di sana kita tentunya ya kayak kemarin ya kita review lagi ada reward, ada punishment. Dimana kalau reward di sini ada penghargaan. Kita memberikan penghargaan untuk memberikan apa ya kayak boost ya, mendorong ya agar mereka termotivasi untuk melaksanakan perubahan tersebut. Kemudian mengkonsolidasikan peningkatan atau menilai kembali perubahan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Nah, di sini mengkonsolidasikan peningkatan kita ini ya, kita sesuaikan ya teman-teman. Apa namanya perubahan yang sudah berjalan tadi, coba kita apa namanya akses ya kita nilai sejauh mana sih progresnya, peningkatannya semana, sejauh mana, berapa persen gitu misalkan. Kemudian kita nilai kembali kurangnya dari sisi apa mungkin. Kemudian penyesuaian-penyesuaian apa yang perlu kita kembangkan mengingat adanya perubahan tersebut. Misalkan kayak kita di dalam kondisi pandemi kan biasanya teman-teman ini ya kalau misalkan melakukan sesuatu hal pasti ada penyesuaian-penyesuaian ya. Nah, di sana kan tentu dengan kondisi baru new normal di sana banyak ya pengenalan-pengenalan yang kita perlu sesuaikan. Misalnya kayak teman-teman ke mall, ke apa namanya, ke suatu apa namanya
baik itu instansi ke suatu pokoknya ke suatu tempat ya, biasanya ada screening ya. Apakah itu cek suhu ataukah di situ suruh cuci tangan, kasih disinfektan dan sebagainya. Di sana tentunya ada proses-proses penyesuaian yang perlu kita kembangkan untuk bisa mensupport kondisi baru yang sekarang. Kemudian memperkuat perubahan dengan mendemonstrasikan hubungan antara perilaku baru dan kesuksesan organisasi. Nah, di sini kita bisa memberikan demonstrasi ya, demo bahwa eh, perilaku baru ini tentunya akan memberikan kesuksesan ya di dalam organisasi ya. Biar lebih mengena ya teman-teman, kita kasih demo bahwa nanti misalkan dengan kalau kita ada berapa M gitu ya, kalau nggak salah saya juga ngapal yang karena penyesuaian ya, penyesuaian ini ada berapa M gitu yang harus diimplementasikan karena kondisi pandemi ya teman-teman, perilaku baru. Nah di situ kan harapannya kesuksesannya memang tidak menjamin kita tidak terkena apa namanya COVID-19 ya, tapi kan di sini ada langkah preventif yang coba kita lakukan untuk meminimalisir gitu ya. Jadi kita coba sampaikan di sana bahwa ya kalau menurut saya ya, itu honest ya, being honest ya, kita bilang kita sampaikan kondisi sebenarnya bahwa kan memang itu bukan cara untuk apa ya apa ya me- me- bukan bukan terus signifikan itu bisa menyetop ya rangkaian apa namanya penyebaran COVID, tapi kan itu bisa menekan ya, mengurangi itu, bahwa kita nggak pergi-pergi misalkan stay at home. Nah, itu ada langkah-langkah preventif yang bisa mengurangi ya gitu. Oke, kemudian kita masuk ke pendekatan ketiga, action research. Nah, di sini kita kalau kita bicara riset ya. Nah, di sini kebetulan ini ya kita sesuaikan dengan ini, didasarkan dengan pengumpulan data di sini. Jadi dari data kita juga sesuaikan dengan metodologi ilmiah ya. Nah, di sini ada 5 proses yang harus dilalui. Nah, ini dari data dianalisis sih, seperti biasa kayak penelitian itu. Dari awal diagnosis ya. Diagnosis itu kita cari causesnya, permasalahannya. Oke, teman-teman latar belakangnya apa sih gitu. Kayak teman-teman kalau bikin ini ya, penelitian itu ya. Kemudian dianalisis eh, apa namanya, apa saja gitu. Di sana termasuk kalau dianalisis biasanya ini ya mungkin termasuk buat perencanaan juga. Kemudian diperoleh umpan baliknya, feedbacknya seperti apa. Kemudian tanggapannya seperti apa. Mungkin kemudian dibuat tindakan ya, tindakan eh, solusinya seperti apa. Dan dievaluasi juga tindakan yang dikembangkan tadi. Ternyata apakah memberikan dampak atau tidak gitu. Kemudian ada yang pendekatan yang keempat, organizational development ya. Di sini adalah kumpulan intervensi perubahan yang direncanakan dibangun di atas nilai-nilai humanistik demokratis ya, untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan karyawan. Ini lebih kayak konseptual ya teman-teman, agak ini ya konsep banget ya. Tapi kita langsung mengarah kepada teknik dan ini ya, intervensi OD. Nah, di sini tekniknya ini ada pelatihan kepekaan atau sensitivity training. Nah, di sini melalui pelatihan ini nanti kan ada interaksi kelompok ya. Nah, di sini mungkin bisa ya untuk lebih bisa sharing ya ke teman-teman, untuk melihat ya mengelola perubahannya seperti apa kan lewat dari pelatihan. Nah, itu kalau misalkan kita katakan berinteraksi kelompok tentunya kan misalkan ada dari beberapa orang yang bisa apa namanya mendapat respon positif, harapannya bisa mempengaruhi interaksi dengan anggota kelompok yang lain. Kemudian umpan balik survei atau survei feedback. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan survei kuesioner ya untuk mengidentifikasi perbedaan dari persepsi anggota, kemudian mendiskusikannya dan memberikan perbaikan, saran perbaikan. Kemudian ada proses konsultasi di mana membantu klien memahami peristiwa ya yang harus ditangani, mengidentifikasi proses yang perlu diabaikan. Nah, di sini ada konsultan ya teman-teman. Kalau misalkan ada kesulitan, tidak jarang kalau konsultan itu kan mereka sudah terbiasa dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya kayak konsultan hukum, teman-teman biasanya kalau
ada masalah hukum kan, kalau ke konsultan hukum harapannya tentu dia sudah terbiasa dengan kasus tertentu yang kaitannya dengan hukum gitu loh. Oke, kita masuk di sini ada yang keempat, membangun tim building ya. Nah, interaksi tinggi di antara anggota tim itu untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan. Nah, kalau membangun tim tadi ya hampir mirip dengan yang di awal, bahwa kalau misalkan kita sosialisasikan ataupun kita lakukan training itu kan dalam uh, tim ya. Nah, di sini harapannya mungkin ada anggota tim yang sudah bisa atau sudah familiar, misalkan kita kenalkan dengan aplikasi atau sistem baru, dia bisa membantu rekan-rekan yang mungkin belum bisa ya. Jadi harapannya tentunya ini meningkatkan kepercayaan ya bahwa oh ada teman-teman yang sudah bisa dan mungkin dari rekan-rekan yang bisa menyampaikan ya, oh saya apa namanya mendapat kemudahan-kemudahan tertentu dengan pengenalan langkah baru atau mungkin otomatisasi baru, cara baru atau alat baru ini gitu. Jadi bisa menularkan ya ke teman-teman yang lain. Kemudian pengembangan antar kelompok, intergroup. Nah, di sini hampir mirip dengan atasnya ya, tim ya. Kebetulan kita bicara antar kelompok, jadi kalau misalkan kita katakan misalkan dalam satu divisi, di dalam organisasi ada beberapa divisi, kebetulan ada divisi tertentu yang mungkin responnya cukup positif terkait perubahan, di sini mereka bisa menjadi semacam agent of change ya. Nah, kenapa kalau di tim divisi unit tertentu dia bisa bagus? Nah, ini akan memotivasi ya rekan-rekan di unit-unit yang lain untuk bisa mencapai hal yang serupa. Kemudian appreciative inquiry di sini pendekatan yang berusaha untuk mengidentifikasi kualitas unik atau kekuatan khusus di suatu organisasi, kemudian dapat dibangun untuk meningkatkan kinerja. Nah, di sini biasanya ini ya, tadi kan ada keunikan ya, kualitas unik. Apakah mungkin di sini saya contohkan kebetulan mungkin organisasinya memang ini ya teman-teman, kualitas uniknya itu dia organisasi pembelajar misalkan. Jadi kita katakan atau mungkin kita bisa katakan di eh, ya level organisasi bisa sih. Organisasi itu misalkan tadi organisasi pembelajar. Jadi ketika ada kondisi misalkan dikenalkan dengan sesuatu hal yang baru, misalkan teknologi baru, karena dia organisasi pembelajar, memang bergerak di bidang itu ya. Jadi dia industri organisasinya memang untuk memberikan pelatihan. Jadi memang mudah buat organisasi itu untuk menyesuaikan dengan misalkan teknologi baru. Jadi dikenalkan dia mudah sekali belajar karena basicnya dia keunikannya bahwa dia memang ini ya bergerak di bidang apa namanya pendidikan gitu. Karena ada sih kalau saya contohkan dulu kebetulan rekan saya di apa ya. Jadi dia di bagian ada kayak semacam entah itu training atau bagian pembelajarannya teman-teman di suatu perusahaan. Jadi kalau misalkan dikenalkan dengan sesuatu hal yang baru karena memang dia tugasnya di sana ya. Jadi cepat untuk misalkan untuk sesuatu hal yang baru karena kan nanti dia harus ditugaskan untuk memberikan sosialisasi dan juga training ya mungkin kepada karyawan yang lain gitu. Jadi memang di subbagian sih di situ saya contohkan. Kemudian menciptakan budaya untuk perubahan. Nah, di sini ada 3 pendekatan bagaimana organisasi dapat menerima perubahan dengan mengubah budaya mereka. Yang pertama, mengelola paradoks. Nah, paradoks teori di sini menggambarkan 2 kondisi ya sebenarnya ya. Ada ini ya teman-teman, kondisi nah di mana ada persaingan, ada kolaborasi. Nah, dicontohkan di sini juga ada ya, tidak jarang perusahaan itu bisa ini ya mengakui kesan, nah belajar dari kesuksesan, tetapi ada juga kondisi yang mungkin menghalangi kemajuan. Jadi ada 2 kondisi, tetapi di sini kalau paradoks itu bahwa kita tidak hanya ambil satu ya kondisinya. Misalkan tadi ya, kita mendorong persaingan. Nah, aja atau hanya berkolaborasi aja atau mungkin hanya mempelajari kesuksesan, kita nggak belajar terkait hal-hal yang menghalangi kemajuan. Nah, di situ harapannya kita ini ya bisa
mengkombinasikan ya. Tidak hanya cuma dari satu sisi, tetapi keduanya. Kalau misalkan bisa mendorong persaingan, tentunya juga bisa mendorong bagaimana kolaborasi itu. Itu. Jadi tidak hanya kompetisi, tetapi bagaimana berkolaborasi. Kemudian kita tidak hanya mengakui dari sisi kesuksesan, tetapi juga apa hal-hal yang mempengaruhi uh, ke kemunduran ya, menghalangi kemajuan itu apa saja gitu. Kemudian ada yang kedua, merangsang budaya inovatif. Inovasi itu apa? Nah, inovasi merupakan ide baru ya untuk memulai dan meningkatkan produk, proses, dan layanan. Nah, inovasi ini ada beberapa sumber ya, berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, struktur organik yang mempengaruhi inovasi secara positif ya. Jadi struktur organik ini yang fleksibel teman-teman. Yang kemarin tidak terlalu formal di pembelajaran minggu lalu ya. Yang ke-13, kalau teman-teman masih ingat, kalau teman-teman masih ingat itu kan ini ya, saya contohkan kayak kalau kayak di startup ya. Kalau di sana mungkin nggak terlalu struktural kayak di organisasi pemerintahan. Kalau di dalam organisasi pemerintahan, peran dan tugasnya ini ya ini. Apa yang udah ada di kebijakan yaitu dijalankan. Kalau di dalam ke kantor juga aturannya begitu ya udah diikuti. Kalau tapi kalau pandemi sih kayaknya nggak terlalu strict juga. Tapi kalau kita bicara soal startup kan biasanya ngantornya aja bebas ya. Yang penting kan kerjaannya selesai gitu-gitu. Jadi tidak ada formalitas yang terlalu mengikat di sana, di mana dikatakan bahwa itulah struktur organik. Kemudian penghargaan berpengaruh positif terhadap organisasi. Nah, inovasi, maaf. Penghargaan berpengaruh positif terhadap inovasi. Nah, di sini sama yang tadi ya, punishment and reward ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada inovasi, tentunya biasanya ada reward ya. Ada suatu penghargaan yang diberikan gitu. Jadi harapannya bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut berinovasi karena nanti dapat penghargaan misalkan. Kemudian inovasi terjadi ketika ada sumber daya yang berkurang. Nah, ini juga ya. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi di mana adanya kekurangan sumber daya. Misalkan ini ya orangnya kurang, tentunya kita harus kreatif ya. Apakah itu bikin alat ataukah kita bikin ini membeli alat ataukah apapun yang kita bisa lakukan harapannya untuk memenuhi. Tadi misalkan ada tenaga kerja yang kurang, nah kita bisa pakai mesin atau alat yang membantu biar mempercepat pekerjaannya bisa tetap selesai. Atau mungkin kita mengembangkan ya kalau kaitan inovasi biasanya mengembangkan alat ya teman-teman teknik itu kan biasanya kan kalau misalkan ada permasalahan, nah biasanya kan dari sumber daya yang kurang itu coba dikembangkan alat dari teman-teman biasanya SI juga bisa ya aplikasi gitu ya. Nah di sana ada hal yang bisa kita bantukan karena mungkin ada sumber daya yang kurang. Kemudian komunikasi antar unit tinggi di dalam organisasi inovatif ya. Kalau kita bahas organisasinya itu inovatif, biasanya ini ya komunikasi antar unit tinggi ya. Jadi antar cross fungsional ya. Jadi beda area fungsional itu bisa saling berkolaborasi, saling diskusi untuk mengembangkan suatu mungkin apakah itu alat ataukah sistem ataukah apapun yang bisa dikembangkan. Cara itu juga bisa sebenarnya. Nggak harus ini ya proses bisnis itu bisa inovasi proses bisnis bisa di mana ada cara baru yang dikembangkan untuk bisa lebih efisien misalkan. Kemudian konteks dan inovasi di sini mendorong eksperimen yang menghargai keberhasilan dan kegagalan. Jadi nggak hanya kalau berhasil saja. Kegagalan pun sebenarnya kan adalah suatu ini ya, langkah kita untuk mencoba ya, mencari solusi ya. Meskipun belum optimal, tapi kan itu juga bagian dari usaha itu. Jadi perlu juga sih sebenarnya diapresiasi. Walaupun mungkin tidak sesignifikan yang memang yang sukses ya. Itu. Kemudian ini ya, ada yang ini ya mendorong individu untuk menjadi juara perubahan. Ada konsep namanya idea champion and innovation. Jadi individu itu ini ya, yang memang secara aktif berinovasi ya. Mereka aktif mempromosikan ide, membangun dukungan, mengatasi hambatan.
Nah, memastikan bahwa ide itu diimplementasikan. Kayak ini ya, agen tadi ya, agen perubahan tetapi kaitannya inovasi ya. Jadi dia itu mempromosikan ide, memastikan ide tersebut diimplementasikan. Kemudian pendekatan yang ketiga, menciptakan organisasi pembelajaran. Nah, ini organisasi pembelajar atau learning organization. Nah, di sini sebuah organisasi mengembangkan kapasitas berkelanjutan untuk beradaptasi dan berubah. Nah, di sini adalah usaha ya dari organisasi memang untuk senantiasa belajar. Misalkan dengan adanya KM ya, teman-teman tahu, knowledge management ya, di mana memang dikembangkan baik itu untuk menyimpan pengetahuan sistemnya ya, untuk menyimpan pengetahuan yang sudah ada, didokumentasikan sebagai artefak perusahaan, ataukah nanti fungsinya nanti ini ya teman-teman, untuk nanti kalau misalnya kegiatan bisa mewadahi kegiatan semacam kayak training gitu ya, nanti untuk memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan yang mungkin masih baru atau belum belum paham ya tentang mekanisme mungkin suatu proses ataupun suatu alat ya, teknologi gitu. Kemudian di sini ada masalah perubahan organisasi atau organizational stress, change and stress ya. Nah, di sini perubahan di dalam organisasi ini biasanya membuat stres ya. Nah, di sini bahwa ketika kita hubungkan dari beberapa studi ditemukan bahwa peran kepemimpinan sangatlah penting ya, bahwa pemimpin ini penting ya menjadi termasuk apa ya, agen juga bisa kita agen perubahan ya, bahwa dia juga memberikan pengaruh kepada karyawan seperti yang saya contohkan tadi, si pemimpinnya tadi juga kalau bisa, kalau misalkan kebetulan kita beralih ya, misalkan tadinya absen itu pakai manual terus absennya pakai elektronik gitu. Nah, dari sisi pimpinan itu juga harus mencontohkan, dia juga harus menggunakan gitu, ikut terlibat. Jadi nggak cuma ngasih instruksi, tetapi dia juga bisa memberikan contoh gitu. Nah, di sini biasanya juga berpengaruh ya kepada karyawan-karyawan. Kalau misalkan pimpinannya aja bisa, pimpinannya juga melaksanakan, kan tentunya menginspirasi si karyawannya. Kemudian penelitian lain juga menunjukkan orientasi positif terhadap perubahan sebelum inisiatif baru direncanakan ya, mengurangi stres. Nah, ini biasanya kalau ada ya karyawan-karyawan tertentu yang memang ya apa ya, dinamis ya, eh, open up ya, jadi terbuka dengan perubahan ya. Nah, orientasi positif ini perlu kita kembangkan, di mana kalau misalkan ya termasuk kita juga memberikan penjelasan ya tadi ya, alasan kenapa dilakukan perubahan. Harapannya dia berorientasi positif bahwa perubahan itu kan nanti akan kita jelasin bahwa perubahan itu akan mengantarkan pada sesuatu hal yang baik, di mana nanti akan mengembangkan orientasi positif dan mengurangi stres dari sisi karyawan. Kemudian studi lain juga ada yang menginformasikan bahwa meningkatkan komunikasi kepada karyawan selama perubahan, menilai dan meningkatkan ketahanan psikologis. Ini nanti ini ya, ada pelatihan juga, ada semacam konsultasi juga ya, pengaturan emosional. Nanti ini juga bisa meningkatkan ya, apa namanya, menekan stres ya, karena kan dia dibentuk mungkin ada agen perubahan tersendiri yang memang dia menghandle ya, kalau misalkan ada karyawan yang kesulitan, misalkan kita kenalkan dengan aplikasi baru dia nggak bisa, nah di situ kita juga membuat semacam apa ya, eh, training atau mungkin ada yang nanti ditugaskan untuk memberikan bimbingan gitu loh. Jadi kalau misalkan stres gitu nanti dia konsul kemana sih gitu. Jadi ada eh, apa namanya, tempatnya gitu. Nah, di sini, nah biar saya ini ya coba kombinasikan biar pada nggak ngantuk nanti bentar. Saya coba di sini ada stres di tempat kerja, tapi di sini saya ambil konsep secara umum ya. Di stres ini adalah kondisi proses psikologis yang tidak menyenangkan ya, sebagai respon terhadap tekanan dari lingkungan ya teman-teman. Kadang rasa-rasa tidak enak, banyak tekanan. Nah, itulah timbul stres ya. Kondisi juga bisa ya, lingkungan sekitar ya, karena kita kondisi pandemi. Teman-teman kemarin ya, saya lihat dari chat itu ya,
Jadi nggak bisa kemana-mana ya, cuman libur di rumah. Jadi cuman tidur, tidur pun alhamdulillah sebenarnya. Oke, biar nggak ngantuk, silakan ada yang bisa membantu saya untuk mereview ini apa sih gitu. Bentar ya, sama presensi dulu ya, biar nanti nggak kelewatan kayak kemarin saya lupa. Maaf yang ini ya presensinya. Nanti takutnya saya kelewatan lagi kayak kemarin. Ini presensinya, atau mungkin dari layar saya juga bisa. Silahkan kalau mau scan dari layar, silahkan nanti ada saya beri kesempatan untuk teman-teman, ada beberapa diagram seperti yang saya sampaikan tadi ya. Saya memberi kesempatan teman-teman untuk ikut membantu menjelaskan ke rekan-rekan yang lain. Mohon maaf ya ambilnya bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa lah, kalian kan sudah biasa dengan bahasa Inggris juga ya. Emang sih ada beberapa ya yang kadang-kadang komen kalau materinya bahasa Inggris gitu. Kalau teman-teman yang di kakak kelas sih saya kurang begitu familiar yang mana gitu. Kalau yang adik kelasnya sih banyak sih teman-teman yang 2020 itu komplain kalau materinya apa bahasa Inggris gitu, mereka ini jangan bahasa Inggris gitu. Jadi padahal ya Inggris itu kan udah hampir ini ya, nggak apa-apa lah kalau Inggrisnya di kita kan juga belum terlalu ini ya, kayak yang Inggris asli. Jadi masih kayak kalau kayak ini apa Indonesian English ya. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan ini, ada gambar exhibit 18.7. Apa sih di situ? Ada top sources of stress. Jadi sumber utama dari stres ya. Nah, ada yang bisa membantu saya menjelaskan gambar ini? Saya Bu Ini Mbak, Dea. silakan Mbak Dea. Monggo, monggo. Jadi apa namanya Bu? Yang menyebabkan Stres. stres dari pekerja itu yang paling besar itu financial worries. Oke, Apa terus? namanya? Terus yang kedua itu pekerjaan itu sendiri. Oke, terus? Lalu uh, tanggung jawab dia kepada Di keluarganya. keluarga. Oke, Terus yang terakhir itu kesehatan dia sendiri. oke. Yang signifikan berarti yang financial ya Mbak? Yang financial worries. Oke, yang paling kecil yang Health health concern. concern ya. Oke, Mbak Dea tolong ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ya sama-sama. Jadi ini ya tadi sudah dibantu sama Mbak Dea. Di sini dijelaskan top sources of stress ya, sumber dari stres yang utama, yang paling utama itu financial, teman-teman, kaitannya duit ya, keuangan. Keuangan tuh ada di angka 64%. Kita lihat sendiri yang paling kecil itu health ya, 64% ya. Teman-teman kita lihat sendiri kalau misalkan kita nggak punya duit sama kurang tidur itu lebih lebih worried ya, lebih khawatir ya nggak punya duit ya daripada kayak kurang tidur gitu ya. Hal-hal yang lebih mengena itu kurang uang daripada kurang tidur. Kalau saya pribadi juga lebih khawatir kalau kurang uang dibanding kurang tidur. Mungkin teman-teman juga ya. Oke, kayak gitu ya. Secara secara realnya kayak gitu. Kalau work itu kaitannya pekerjaan sih. Mungkin kaitannya beban kerja gitu. Kemudian kalau financial tadi ya kaitannya kondisi keuangan. Kalau family ya keluarga. Di sini apakah mungkin putra atau putrinya banyak gitu ya. Jadi kan ada beban biaya pendidikan misalkan kayak gitu kan tentu harus dia juga pikirkan misalkan gitu. Ataukah mungkin nanti nggak harus banyak juga, tetapi ternyata pengeluaran untuk biaya keluarga atau mungkin keluarganya sakit. Nah, gitu kan ada tanggung jawab keluarga juga di mana ada alokasi. Biasanya kaitannya uang sih paling bikin berat tuh. Uang itu buat apa namanya kondisi-kondisi yang mungkin tidak kita harapkan ya. Kemudian kalau head concern kayak misalkan kita ini ya, masalah kesehatan teman-teman. Misalkan kondisi kesehatan, apakah itu mungkin kurang tidur ataukah mungkin ada sakit ya. Nah, gitu. Biasanya sakit juga bisa sih. Cuman kalau sakit di sini mungkin sakit yang tidak signifikan ya. Kalau sakit yang parah juga bisa juga bikin stres juga.
Mungkin saya maksudkan kayak tadi ya, mungkin kurang tidur yang ya light aja sih, nggak terlalu berat. Oke, di sini ada lagi diagram, ada yang bisa membantu saya most common sources of stress. Jadi ada apa namanya sumber utama stres tapi yang dari tahun 2017. Ada 5 di sini. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan ke teman-teman yang lain? Mungkin apa aja gitu. Baca aja juga nggak apa-apa deh. Kalau misalkan sulit dari bahasa Indonesia, baca aja dari bahasa Inggrisnya, itu oke nggak apa-apa. Nanti saya ngejelasin. Ada yang mau coba dari rekan-rekan selain Mbak Dea tadi atau Mbak Dea lagi juga boleh. Silahkan teman-teman yang lain. Ada? Apakah ada? Harapan saya nggak ngantuk ya. Udah kelas teori terakhir. Jadi teori semua soalnya. Nggak enak banget pasti ngantuk. Pagi-pagi teori. Gimana teman-teman yang lain? Ada? Silahkan. Mas atau Mbak, silahkan. Kebetulan kemarin di kelas A ada beberapa sih. Oh, cewek semua di kelas A. Di kelas A cewek semua, putri semua kemarin yang ini. Apa namanya? Yang ikut membantu menjelaskan. Kebetulan ada 3 orang kemarin. Silahkan. Saya Bu, Ini Mbak siapa? Anita Bu. Silahkan Mbak Anita. Baca aja kalau misalkan masih ragu-ragu dengan bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan bisa ditranslate, monggo. Boleh. Silahkan. Eh, Mungkin itu yang pertama, yang lebih tinggi itu 63% di masa depan dari bangsa itu. Mhm. Terus yang kedua, uang 62%, Mirip ya. pekerjaan 61, 57%-nya Mhm. dari iklim politik, Mhm. dan yang paling rendah yaitu 51% kekerasan dan kejahatan. Oke. Yang paling signifikan berarti apa, Mbak? Paling Eh, tinggi. yang paling tinggi itu Yang yang mana? masa depan bangsa, Oke. 63. Yang paling rendah, yang tidak signifikan berpengaruh untuk stres. Itu kekerasan dan kejahatannya, Bu. Oke. Terima kasih, Mbak Anita. Nama sama nimnya ya, Mbak, di chat. Terima kasih. Bu. Oke, jadi dari penjelasan teman kita, Mbak Anita tadi ya coba sudah menjelaskan benar nih yang di atas bahwa masa depan bangsa ya. Jadi poin utama ya di sini kalau kita bahas di sini karena kebetulan dari ini ya Amerika ya risetnya di Amerika bahwa ternyata mungkin di sini di tahun 2017 ya teman-teman. Jadi waktu itu belum pandemi. Di sana mungkin ada stabilitas kondisi eh, negaranya yang kurang baik ya mungkin. Jadi di sana menjadi fokus utama kenapa eh, memunculkan stres ya mungkin stabilitas di dalam kondisi negaranya bangsanya itu nggak jelas nanti apa masa depannya seperti apa maka mereka memberikan poin tertinggi pada ini ya masa depan bangsa ya karena mungkin mohon maaf ya kepemimpinannya kurang sesuai mungkin ya gitu. Kemudian ada money seperti tadi ya kondisi uang ya uang itu juga selalu signifikan ya di sini ada menduduki posisi 62%. Kemudian work ini pekerjaan tadi hampir sama beban kerja juga. Current political climate. Nah di sini climate ini kan iklim politik ya teman-teman hampir bersesuaian dengan tadi ya yang bangsa ya kondisi politik ya di sini mungkin kondisi politiknya juga kurang stabil bersesuaian juga yang pertama tadi. Kemudian yang terakhir violence and crime, jadi kejahatan. Nah, di sini kekerasan dan kejahatan ya berpengaruh lah bikin stres ya. Tapi ya levelnya masih di 51 atau di level apa paling rendah ya. Dimana memang mungkin mengganggu dalam kaitannya ada kejahatan. Nah, ini biasanya kaitannya sama ini ya. Politik ya, teman-teman. Kalau misalkan politik sama kepemimpinan ya teman-teman ya kalau misalkan dia nggak bisa memberikan kepemimpinan yang baik biasanya banyak ini ya kerusuhan kejahatan gitu ya jadi seperti itu oke kita lanjut nah di sini ada disruption to educational causing stress ya jadi ada disrupsi atau gangguan dari sisi pendidikan ya yang menyebabkan stres teman-teman untuk Gen Z Gen Z adult jadi teman-teman yang lahir setelah ya 1996 ya. Nah, itu kan Gen Z ya yang sudah dewasa adult college student teman-teman yang ada di perguruan tinggi atau universitas ya yang di kampus. Di sini ada 3 diagram.
87, 82, dan 67. Nah, di sini menjelaskan ya, apakah ada yang bisa membantu saya? Gak apa-apa baca aja sih kalau misalkan masih ragu-ragu. Kalau ada yang bisa mentranslate, silahkan, gak apa-apa. Ada yang bisa, silahkan membantu saya menjelaskan yang 87 apa, 82, dan 67 apa. Ada yang bisa, silahkan. Ini kita dapat 2 putri tadi, mbak-mbak. Ada lagi yang lainnya, mas-masnya, atau mbak lagi nggak apa-apa sebenarnya. Kemarin kalau di kelas A, ini ya, putri semua, ada 3. Kemudian ada lagi 1, tapi 1 itu dari mbaknya yang sudah, terus dia coba lagi gitu. Silahkan yang kelas B, ada yang bisa membantu saya menjelaskan untuk ketiga gambar ini, diagram. Apakah ada? Ada lagi? Coba lagi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Apakah ada? Oke, belum ya mungkin. Coba lagi Bu. Boleh, lagi boleh. Ini mbak siapa? Dea. Boleh, boleh, boleh. Lagi boleh. Kemarin di kelas A juga soalnya nggak ada yang lain sih. Kalau saya it's okay aja nggak apa-apa. Nanti berarti dapatnya 2 kali gitu. Yeay. Silahkan mbak. Jadi yang menyebabkan Gen Z itu apa namanya stres Stres. gitu, itu yang pertama tuh yang paling tinggi apa namanya edukasi yang mereka dapatkan itu bikin dia stres gitu loh Bu. Terus yang kedua itu sekolah apa kuliah dia selanjutnya di tahun 2020 atau sampai 2021 itu kayak nggak jelas gitu loh Bu. Oke. Juga bikin stres. Terus yang terakhir itu pandemi ini, jadi apa aja yang mereka apa planningkan untuk kedepannya tuh jadi rasa kayak nggak mungkin gitu loh Bu gara-gara pandemi. Oke. Terima kasih ya Mbak Dea. Tak catat sendiri ya, karena namanya sama ini mudah ya. Jadi, oke, terima kasih Mbak Dea. Iya, benar. Sesuai penjelasan dari Mbak Dea tadi ya, yang 87% di sini adalah, karena ini kebetulan di 2020 ya teman-teman, ini Stress in America 2020. Jadi, studi ini dilakukan kemarin ya, 2020 ketika sudah pandemi ya teman-teman. Jadi ternyata 87% bahwa ternyata pendidikan bagi ini ya Gen Z, karena kebetulan Gen Z ini ya ada yang udah lulus ya, tapi ada juga yang masih kuliah, banyak ya, banyak yang masih sekolah, masih kuliah ya. Jadi mereka katakan bahwa karena di sini di kondisi pandemi itu pendidikan tuh menjadi sumber utama stresnya mereka, karena kan mereka harus dihadapkan dengan, kita tahu sendiri ya, harus daring. Saya juga sempat baca sih review dari teman-teman terkait mata kuliah gitu ya, udah bosen Bu, udah males apa daring. Saya udah nggak berharap ketemu lagi besok daring gitu ya. Jadi kayak udah hopeless banget sih, udah ini ya, sangat ini ya, kayak anti gitu. Maksudnya ya, tapi karena kondisi ya. Jadi ya ini ya, sumber utama dari stresnya para Gen Z ini adalah pendidikan, di mana mereka harus belajar di dalam kondisi yang saat ini gitu ya. Kalau teman-teman teori masih mending ya teman-teman, yang kaitannya nanti praktikum. Nah itu yang praktikum sih mungkin kalau kita ITIS masih mending ya, mungkin bisa pakai platform yang ada di apa, yang ada yang mungkin lah kita bisa akses, kita bisa share. Nah kalau misalkan teman-teman yang misalkan di ranah kesehatan, kemudian mungkin peternakan gitu. Kemarin saya sempat dengar soalnya waktu pekerti itu, kebetulan pembimbingnya beliau kan ini ya, dari peternakan, itu susah menjelaskan kalau misalkan nggak ke lapangan gitu. Beda teman-teman yang kaitannya apa, praktikum-praktikum gitu kan, kalau nggak bener-bener langsung gitu kan, ini ya kurang-kurang mengena ya kadang-kadang gitu. Pendidikan itu menjadi faktor utama. Kemudian yang 82% uncertainty ya, ketidakpastian. Ini ya tahun ajaran 2020-2021 ini bikin teman-teman pada stres ya. Untuk Gen Z ini kan pada stres karena kan kita nggak jelas ya, niatnya katanya mau luring juga belum jadi deh karena kondisi juga. Nah gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang ketidakpastian di situ, ada di 82%. Yang paling signifikan tadi education, dan yang terakhir yang paling sedikit adalah di pandemi ya. Pandemi itu membuat planning future kita
jadi impossible ya, sulit gitu untuk direalisasikan. Mungkin teman-teman kalau sebelum pandemi itu kan biasanya rata-rata ini yang karena teman-teman yang ini kalau yang lagi kuliah itu biasanya mungkin ini ya ada planning mau ikut kegiatan apa gitu ya yang benar-benar harus butuh secara fisik ya teman-teman. Apakah itu mungkin pertukaran pelajar ataukah teman-teman ikut kayak semacam lomba ya, tapi lomba itu benar-benar kalau biasanya kondisi normal teman-teman bisa traveling tuh kemana aja, misalkan lomba kebetulan di Jakarta teman-teman sekalian bisa traveling ke Jakarta. Nah kalau kondisi pandemi kan nggak mungkin. Nah, bisa juga kalau kaitannya ini ya teman-teman yang mahasiswa senior tahun akhir yang udah wisudanya online, terus setelah lulus juga pekerjaan juga sulit ya. Nah itulah bikin harusnya kan harapannya setelah lulus itu langsung bekerja dengan mudah ya. Tetapi kadang karena kondisi, maka ya harus menyesuaikan juga ya bahwa cari pekerjaan nggak mudah juga di situ. Oke, di sini ada parental sources of stress. Nah, as a result of the coronavirus pandemic. Jadi di sini sumber stres, tapi untuk para parents ya, orang tua ya, sebagai dampak dari coronavirus. Di sini ada yang mau menjelaskan atau kalau enggak saya aja ya, biar menyingkat waktu. Oke, langsung aja ya, karena ada banyak juga, masih ada dua sih. Oke, saya langsung jelasin aja. Di sini ada beberapa hal ya yang ternyata bikin stres ya, karena yang pertama family member getting coronavirus yang paling tinggi ya. Di sini ternyata takut kalau anggota keluarganya itu kena corona. Kemudian government respond to coronavirus. Jadi respon dari pemerintah terhadap coronavirus ini juga diragukan teman-teman. Bagaimana respon pemerintah bisa menanggapi itu coronavirus ini kan juga belum ini ya, mungkin ya memang sudah diikhtiarkan tapi kan mungkin ada yang mengatakan belum optimal, bisa disrupted routine and adjusting to new routine. Nah teman-teman di sini harus berhadapan dengan rutinitas baru ya, kayak tadi ada screening misalkan setiap kali kita masuk ke dalam suatu gedung misalkan gitu ya. Kemudian getting coronavirus, ini kena coronavirusnya sendiri. Kemudian managing distance, nah ini untuk teman-teman ya yang masih kuliah atau sekolah adik-adiknya, nah ini kan harus online learning. Di mana kemarin dicontohkan nih dari rekan-rekan kelas A, kalau ini Bu, apa orang tuanya kemarin ini ya gaptek gitu, nggak familiar sama IT, nah itu kan ngajarin anaknya jadi susah Bu gitu. Ya bisa juga sih ya, kadang-kadang gitu ya, orang tuanya juga harus belajar kadang-kadang karena mungkin dia sendiri juga tidak familiar sama IT. Kemudian basic needs ya, ini kebutuhan-kebutuhan umum kayak makanan, kemudian perumahan, self isolation, ini isolasi sendiri. Kemudian akses to health service, nah ini akses ke apa layanan kesehatan teman-teman, ini juga kemarin dicontohkan dari rekan kita bahwa kadang juga takut Bu kalau misalkan ke rumah sakit atau ke puskesmas karena kan tidak jarang di sana kan banyak juga ya yang sudah terjangkit ya, jadi kadang bisa bikin stres juga kalau misalkan kita ke layanan kesehatan. Kemudian missing out on major milestone. Nah, di sini kan ada ya, milestone ini adalah peristiwa-peristiwa penting. Nah, kalau misalkan kita kondisi seperti ini kan jadi kelewat ya mungkin ya, yang wisuda tadi ya. Saya contohkan wisudanya jadi wisuda daring. Harusnya kan benar-benar teman-teman bisa ini ya biasanya foto-foto, bisa ini ya membuat suatu eh, cerita tersendiri sih biasanya kalau misalkan sudah akhir graduation gitu. Ya, tapi karena kondisi ya beda juga ceritanya. Kemudian di sini ada Gen Z adult commonly reported symptom of depression in the past 2 weeks ya. Jadi Gen Z yang dewasa biasanya ini ya dilaporkan mengalami beberapa simptom depression. Depression ini ternyata levelnya lebih tinggi teman-teman dari stres. Jadi level stres tapi jangka waktunya lebih lama dan tingkat level stresnya lebih tinggi. Jadi sudah masuk ke namanya depresi. Nah di sini beberapa hal ya yang simptom yang atau ciri-ciri yang ditunjukkan dari mereka cuma yang paling atas ya, tired, sat around and did nothing. Jadi nggak ngelakuin apa-apa. Kemudian very restless. Nah ini kebetulan dari salah satu persepsi ya penugasan dari teman-teman saya pernah baca nih. Kalau di rumah itu nggak istirahat Bu. Kalau di kampus dulu kan biasanya ke kampus
kuliah, pulang misalkan ke kosan itu kan bisa istirahat ya atau ngerjain tugas. Kalau di rumah enggak Bu, nanti disuruh-suruh harus ada anterin adik, ngajarin adik dan hal-hal yang kaitannya di rumah ya kayak kalau misalkan mungkin sudah keluarga jadi dia harus ngurusin anak dan sebagainya ya maksudnya nggak hanya kerja aja gitu kalau misalkan di kantor kan cuma kerja jadi restless ya nggak istirahat gitu kemudian finding hard to properly concentrate ya kalau misalkan kita di rumah gitu ya mungkin teman-teman agak susah ya konsentrasi karena mungkin oh nanti ada pekerjaan ini ada itu gitu kemudian felt lonely merasa kesepian kemudian felt miserable or unhappy ya. Jadi ngerasa apa ya, tidak happy atau merasa miserable ya, buruk ya, kurang baik ya. Oke, kita masuk di sini ada beberapa konsep kaitannya stres di tempat kerja. Ada tantangan sumber stres ya, challenge stresor. Stresor jadi sumber stresnya terkait dengan beban kerja, tekanan untuk menyelesaikan tugas, urgensi waktu, hambatan untuk sumber stres ini misalkan ada birokrasi, politik, atau mungkin ketidakjelasan aturan, nah gitu bikin stres juga. Tuntutan di sini kaitannya ada tanggung jawab ya, tekanan, kewajiban, ketidakpastian. Nah, ini di sini biasanya kaitannya dengan kewajiban ya, teman-teman harus ngerjain sesuatu. Jadi mau nggak mau deadline-nya seperti itu harus diselesaikan gitu. Kemudian sumber daya, di sini faktor-faktor yang kita gunakan untuk menyelesaikan tuntutan ya. Kalau statis di sini bekerja untuk mengubah ya, menemukan stabilitas dengan mengubah perilaku dan sikap. Kemudian sumber potensial stres di tempat kerja ada faktor lingkungan, ekonomi, politik, dan teknologi ya teman-teman. Kalau kaitannya ekonomi di sini ini ya, mungkin kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi, orang-orang cemas ya sama keamanan pekerjaannya ya. Apakah nanti tempatnya bekerja ini masih tetap kondisinya normal ataukah terpengaruh dampak kondisi pandemi ini gimana gitu kan biasanya menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian politik di sini biasanya kaitannya stabilitas ya politik yang sedang berlangsung di suatu negara. Kemudian bentuk perubahan teknologi. Nah, di sini ada inovasi, teman-teman. Apakah itu robot, mesin, otomatisasi, atau program komputer yang tidak jarang kalau baru itu kan bisa menimbulkan stres ya, karena kan mungkin belum familiar, belum bisa gitu ya, harus belajar lagi dan sebagainya. Kemudian faktor organisasi. Faktor organisasi biasanya kaitannya mungkin ada beban kerja ya, waktunya cuma terbatas, atasannya kebanyakan tuntutan, minta ini, minta itu, padahal tahu sendiri ya dia tuh nggak peka ya, misalkan suatu karyawan misalkan beban kerjanya sudah banyak gitu. Kemudian faktor pribadi di sini kaitannya bisa kita hubungkan dengan masalah keluarga, mungkin di keluarga ada yang sakit, nah dia kan tentu harus berpikir juga. Kemudian masalah ekonomi, kebetulan mungkin ekonominya kurang stabil ya, ekonomi pribadinya ini juga berpengaruh. Kemudian stres ini ada yang karena ini ya, apa namanya, masih di dalam materi stres di tempat kerja. Ini ada kita kaitkan dengan perbedaan individu dan perbedaan budaya ya. Kalau misalkan kita kaitkan perbedaan individu, nah kalau bikin stres itu beda persepsi teman-teman. Di tempat kerja itu kalau secara individu misalkan beda persepsi, beda pengalaman, beda ciri kepribadian itu tidak jarang ini ya. Mungkin ada yang rajin, ada yang mungkin menunda, suka menunda. Nah kayak gitu kan biasanya kalau dalam satu tim beda individu pengaruh ya. Jadi ini ya kalau misalnya ngerjain sesuatu hal, penugasan gitu jadi agak ini ya bisa perbedaan individu yang berpengaruh ya. Kemudian perbedaan budaya ini kita kaitkan bisa karena negara ya. Kebetulan misalkan negara Amerika dengan liberalnya dengan negara kita Asia, nah itu kan biasanya beda ya. Kalau Amerika biasanya individualistis ya teman-teman. Kalau misalkan sesuatu hal karena pencapaian mereka sendiri pengen mencapai sesuatu. Kalau beda kalau kita Asia ya kita biasanya lebih ini ya kolektivis ya. Kebetulan di sini dicontohkan kalau lembur itu lebih kepada kita anggap pengorbanan untuk membantu keluarga. Kemudian di sini konsekuensi stres di tempat kerja, gejala kategori umum stres ya, fisiologis. Nah, di sini
secara fisik ya teman-teman, bisa kita katakan gejala stres itu ada sakit-sakit, apakah itu sakit kepala ataupun mungkin sakit punggung, gangguan tidur, pusing. Nah, ini ketegangan mata ya, secara fisiologis teman-teman. Ya teman-teman daring ya. Daring itu kan teman-teman mau nggak mau kalian harus berinteraksi sama laptop atau komputer ya, di mana mata itu harus benar-benar stay ini ya. Beda kalau kita kelas gitu kan, kita ketemu di ini nggak beda ya, sama berhadapan sama ini ya. Mungkin matanya yang harus mau nggak mau bekerja keras ya. Kemudian psikologis. Nah, psikologis di sini bisa ada kecemasan, lekas marah, mungkin kebosanan ya yang teman-teman sering hadapi ya. Udah bosen ya kalau misalkan daring itu kan harus ini ya. Modelnya juga beda ya. Kalau misalkan di kelas biasa kita bisa melakukan variasi-variasi. Kalau di kelas daring ya bisa, tapi kan terbatas juga gitu. Kemudian gejala perilaku. Perilaku di sini kaitannya apakah itu mungkin ada ketidakhadiran, penurunan produktivitas, perubahan pola makan, kemudian bisa ya merokoknya itu lebih banyak ya, gelisah, gangguan tidur gitu, pidatonya cepat. Nah, ini perilaku-perilaku. Kemudian untuk mengelola stres, nah di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama untuk dari sisi individu, mencakup teknik manajemen waktu. Nah, teman-teman kalau misalkan dikejar deadline, di sini mungkin teman-teman bisa membagi-bagi biar nggak terlalu mepet. Mungkin sebelum deadline bisa dicicil dulu. Kemudian latihan fisik, ini untuk menjaga kesehatan, teknik relaksasi. Nah, ini ya untuk breathing in, breathing out ya, latihan pernafasan biar nggak deg-degan gitu. Terus jaringan dukungan sosial. Nah, teman-teman meskipun pakai platform kayak apakah itu apapun ya, WhatsApp dan sebagainya, untuk tetap terkoneksi dengan teman-teman yang lain gitu biar nggak stres. Atau mungkin keluarga yang jauh itu juga bisa ya, pakai platform seadanya lah. Kemudian pendekatan organisasi. Nah, di dalam organisasi ini bisa juga adanya pelatihan, kemudian penempatan kerja, komunikasi, cuti karyawan, program kesehatan, di mana harapannya ini bisa mengakomodir stres ya. Nah, ini kebetulan ada contoh program kesehatan. Nah, di sini ada ya dukungan program dari organisasi apabila ini ya menghandle kondisi fisik dan mental karyawan kalau misalkan ada yang bermasalah. Nah, di sini juga ada gambarnya ya, teman-teman. Ada beberapa, saya perbesarnya sebentar ya. Control plus. Oke. Nah, di sini ada ini ya, stress management method. Nah, di sini ada teknik apa namanya, metode mengelola stres. Ini bisa exercise, teman-teman, olahraga, jalan-jalan, going online. Nah, ini everyday ya. Tiap hari ya going online mulu. Kemudian ada watching TV atau mungkin teman-teman Netflixan gitu biar nggak bosan, atau mungkin teman-teman yang suka gaming ya gaming, bisa gaming tiap hari ya. Karena kita di rumah ya. Jadi spending time with friends family ini almost every day juga ya. Ya pokoknya bisa ngelakuin yang lain ya. Mungkin reading bisa ya teman-teman yang biasanya mencoba rutinitas baru yang nggak biasa baca, bisa baca novel kayak apa, komik gitu biar nggak bosen. Praying, nah ini berdoa ya, mungkin teman-teman yang kita nggak bisa ikut pengajian, nah itu bisa berdoa sendiri, atau mungkin yang agama yang lain bisa mengikuti. Kemudian eating. Nah, ini kadang-kadang kalau stres makannya banyak ya, tapi tetap ya kalau bisa exercise-nya juga, meskipun kondisi pandemi ya kalau bisa tetap jaga kesehatan. Kemudian ringkasan dari pembelajaran kita, perubahan merupakan bagian integral yang tidak bisa kita hindarkan ya. Nah, di sini harapannya baik itu organisasi ataupun anggota itu nanti harus ini ya, bisa mengatasi ya stres yang terjadi nanti untuk bisa tetap kompetitif. Tentunya perubahan ini adalah suatu tantangan ya, kita mengarah ke sesuatu hal yang lebih baik. Nah, dengan manajemen yang efektif nanti perubahan itu ini ya, tantangan perubahan bisa meningkatkan keterlibatan yang harapannya tentunya kinerjanya ini bisa lebih baik lagi. Kemudian organisasi dan manajer bisa membantu meringankan stres ya dengan menyediakan beberapa hal ya, seperti sumber daya, apakah itu konsultasi, sosialisasi, dan semacam training ya. Jadi untuk menghandle ya, ada ini ya tempatnya ketika nanti ada yang stres itu
bisa terakomodir ya. Misalkan tanya ke siapa sih kalau misalkan saya ada masalah gitu. Nah, kemudian stres yang ekstrim ini sebenarnya bisa kita identifikasi dari awal ya, dari performanya yang menurun, kesehatannya bisa menurun. Nah, itu sebaiknya dari awal sudah kita apa namanya? Identifikasi, kemudian kita tahu ya dari indikator awal kita sudah proaktif di awal. Jadi sebelum kebablasan ya kita udah bisa cari tahu langkahnya sebelum terlanjur. Nah, di sini nanti teman-teman saya harapkan untuk pembelajaran ini kan kita sudah selesai ya. Penugasan juga tidak ada. Nanti mohon maaf ya saya karena kemarin sebenarnya udah download juga. Jadi untuk penilaian nanti ini ya karena kemarin data saya hilang semua. Jadi nanti menyusul ya teman-teman untuk penilaiannya. Kemudian sama soalnya juga semoga bisa segera. Di sini nanti saya minta teman-teman ikut acara ini ya, job skill tech company, how to handle a conflict di kelas kita A dan B. Tidak ada saya tugaskan makalah ya, tidak ada penugasan makalah. Saya cuma minta teman-teman untuk hadir besok Jumat ya, insya Allah untuk bisa mengikuti acara ini. Kemudian tidak ada penugasan makalah, nanti tinggal ditunggu aja sih. Semoga saya bisa segera sharing untuk soal ini ya, combine kita antara final sama UASnya. Saya kira seperti itu ya. Ini ya sebenarnya rinciannya ini. Sebenarnya kemarin kan ada yang nanya ya, apa namanya? Topiknya sebenarnya seputar ini. Cuman kan ada rincian pertanyaannya teman-teman apa gitu kan. Ini kan masih umum sekali ya. Nah, nanti teman-teman bisa lebih spesifik kalau saya kalau kemarin kan saya kasihnya kalau di tugas itu kan umum ya teman-teman bisa lihat dari berbagai aspek. Kebetulan ini biar nggak bingung, jadi saya rinci sih. Tapi kan karena kemarin saya habis kehilangan data, jadi coba deh nanti semoga bisa segera ya. Saya kira seperti itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk presensinya sebentar saya review lagi. Semoga nggak ada yang masalah sih. Sudah masuk semua. Sebentar ya. Ini masih ada 11 yang belum. Ada yang bermasalah mungkin? Saya, Bu. Coba Tim saya ini aja ya. Ini saya ini aja ya Mbak, biar apa namanya lebih mudah. Saya panggil aja ya teman-teman yang belum ya. Nanti yang sudah yang tidak saya panggil berarti tidak ada masalah ya. Cukup saya panggil yang ada masalah aja ya. Mbak Erika Melania ada? Mbak Erika? Sebentar ya, di listingnya saya cek dulu. Mbak Erika ada nggak? Oke, nggak ada. Saya lanjut dulu. Ada Mas Fitri Nanda. Ada? Mas Fitri Nanda. Ada, Bu. Oke, terima kasih Mas. Ada Mbak Catherine. hadir, Bu. Oke, Hadir. terima kasih. Mbak Laras Julia. Ada? Di daftarnya ada nggak? Tadi Mbak Catherine ada. Mbak Laras nggak ada ya? LL. Oke, nggak ada. Mungkin kalau teman-teman ada yang dapat kabar boleh sih. Kita masuk ke Mbak Nanda Sisti ada? Mbak Hadir. Nanda. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Mbak Santa Monica? Tidak ada ya? Oke, sebentar. Mbak Santa Monica. Oke, nggak ada. Kita lanjut dulu. Ada Mbak Santa Monica tadi. Mbak Denia, ada Mbak Denia? Mbak Denia? Ada ya? Di atasnya. Denia kayaknya lagi sakit, Bu. Oke, terima kasih Mas. Kalau ada yang dengar kabar dari teman, boleh silahkan ya nanti di sharing. Mas Muhammad Ikhwan, apakah ada? Mas Muhammad Ikhwan, sebentar ya, saya lihat di listingnya dulu. Mohon maaf ya teman-teman agak lama nanti. Oh nggak ada. Oke, Mas Muhammad. Ada Mas Rian Aditya Pratama? Hadir, Bu. Oke, Mas Rian. Ada Mbak Firda? Mbak Firda Fakhrotul? Nggak ada juga. Mas Yoga Widya? Ada? Mas Yoga? Mas Yoga, Mbak Firda, ada Mbak Firda mungkin lagi ke toilet atau ada masalah teknis ya.
Mas Yoga tadi nggak ada ya? Mas Yoga kayaknya nggak ada di akhir, udah Mbak Wiwit yang terakhir. Oke, saya refresh dulu. Mohon maaf ya, presensinya jadi agak lama tadi. Ini sudah ada 32 mahasiswa yang hadir. Yang tidak hadir ada 5. Saya sebutkan saja yang masih belum. Mbak Erika Melania, ada Mbak Laras Julia, ada Mbak Santa Monica, ada Mbak Denia Sakit, 1, Mas Muhammad Ikhwan, sama Mas Yoga Widya. Saya kira rekan-rekan yang tidak saya sebutkan sudah hadir semua. Terima kasih ya atas perhatian rekan-rekan semua dalam perkuliahan kita hari ini. Saya minta mohon hadir ya untuk hari Jumat besok. Saya kira nggak ada pertanyaan ya dari teman-teman, atau ada pertanyaan? Saya kira sudah ya. Untuk perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak apabila dari saya sendiri ada kekurangan, karena ini sudah kelas terakhir dengan saya ya untuk mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih, kemarin lupa belum pamitan sekalian sama kelas yang A. Jadi saya cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak atas atensinya. Nanti tinggal ditunggu untuk soal berikutnya ya teman-teman. Untuk persiapan nanti untuk minggu depan teman-teman sudah tidak ada kuliah ya. Minggu depan nggak usah kelas ini, karena saya nanti ambilnya presensi langsung dari saya. Jadi nanti teman-teman saya hanya minta untuk hadir ya. Ini tanggung jawab janji teman-teman ke yang di atas. Saya juga nanti ngeceknya paling saya ikut juga gitu. Oke, saya kira seperti itu. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan ya kalau mau live, saya off-kan dulu recordnya.